pertemuan kita akan langsung bahas materi yang kira-kira relate dengan kehidupan teman-teman. Nah, kita akan coba bahas materi yang cukup berurut. Mungkin pada sesi ini kita akan lebih banyak singkat-singkat gitu ya. Kalau misalnya sudah cukup paham, mungkin nanti kita akan lebih banyak membahas materi-materi yang lebih relate dengan kebutuhan teman-teman semuanya peserta KSMK ini. Nah, ini materi konsep pertama di mana kalian belajar terkait dengan ekonomi. Kita ada konsep dasar ilmu ekonomi. Di mana materi kedua kalian belajar terkait dengan demand supply for market, terkait dengan permintaan penawaran. Materi ketiga kalian akan belajar mengenai market equilibrium atau keseimbangan pasar. Kemudian jika sanggup apa nih Kak Bob? Nah ini nanti kalau misalnya keterbatasan, ini pertemuan selanjutnya kita akan mengenai elasticity atau elastisitas. Nah mungkin kalau misalnya kita ada, ini kan silabus kita ya dengan materi yang berurut, semoga teman-teman tidak mengurangi antusiasnya untuk terus belajar, dan juga silahkan nanti boleh bertanya. Kakak sarankan sekali teman-teman bertanya langsung via audio ya, siapa tahu Kak tidak lupa untuk melihat setiap pesan dari chat kita. Saran teman-teman, kalau ada pertanyaan, langsung tanya dengan dihidupkan mikrofonnya, langsung bertanya. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan langsung mulai materi kita. Pertama, ini sangat singkat ya. Mungkin kalau kalian sudah belajar, kalau yang kelas 11, mungkin kita sambil mereview materi-materi kita di kelas 10. Nah, materi kelas 10 ini yaitu terkait dengan bab pertama mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Inti dari secara keseluruhan kakak sampaikan ke teman-teman adalah konsep dasar ilmu ekonomi ini terkait dengan bagaimana kita sebagai makhluk homo economicus gitu ya, bagaimana manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas, tetapi kita punya alat pemuas atau sumber daya yang terbatas. Intinya seperti itu. Dan berbicara terkait dengan ilmu ekonomi, kita berbicara terkait dengan scarcity atau masalah kelangkaan ini. Nah, dan ada berbagai masalah yang mungkin kita lihat, kita sebut sebagai basic problem dalam ilmu ekonomi. Kita kenal dengan pertanyaan what, how, dan for whom. Bukan pertanyaan 5W+1H yang bisa diajarkan oleh guru-guru kalian di bahasa Indonesia ya, tapi pertanyaan 3 wajib yang harus dipenuhi untuk menentukan sebuah pilihan bagi manusia terkait dengan permasalahan ekonomi. Di antaranya adalah what, barang apa yang diproduksi, atau barang apa yang dihasilkan, atau apa permasalahan sesungguhnya. Kemudian kedua, bagaimana manusia itu atau bagaimana cara berproduksi. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi, yaitu untuk konsumen dan sebagainya. Intinya lah ilmu ekonomi berbicara terkait dengan study of choice, terkait dengan ilmu pilihan. Bagaimana kita punya keinginan atau mungkin tujuan kita misalkan welfare atau kesejahteraan dengan segala pilihan yang kita bisa lakukan terkait dengan pemuas kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu kalau kalian belajar mengenai economic system, sistem ekonomi, diantaranya sering sekali dipelajari di sekolah-sekolah kalian, itu ada berbagai macam sistem yang mungkin bisa nanti kalian pelajari sendiri gitu ya. Ada namanya traditional system atau sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini masih sangat sederhana yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang masih primitif gitu ya, dan tidak luput bahwasanya sistem ekonomi tradisional ini masih terjadi hingga saat sekarang ini, seperti di daerah-daerah yang nuansa kental dengan adat istiadat, seperti kayak misalnya kalau di Sumatera ada suku anak dalam gitu ya, kalau misalnya di NTT ada lagi dan sebagainya, masih menggunakan sistem ekonomi tradisional meskipun orang berbicara sekarang sudah industri 4.0 gitu ya, 4.0 gitu ya, nah digital dan sebagainya, tapi masih ada kita temukan masyarakat kita menggunakan sistem ekonomi tradisional yang biasa digunakan adalah sistem barter. Kuncinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang kedua, sistem ekonomi komando, sosialis atau terpusat atau sentralistik, itu berbicara bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu semuanya diatur oleh negara. Negara yang berperan penting terkait dengan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua, kalau misalnya kalau nanti kita belajar di kelas 11 gitu ya.
di bab terakhir di kelas 10 ya. Nah, itu ada namanya international trade atau perdagangan internasional. Kalian belajar ada namanya autarki. Ini mungkin istilah yang mungkin cukup penting bagi teman-teman. Itu ada namanya autarki. Ada sebuah negara yang tertutup, dia tidak mau melakukan perdagangan internasional. Sebut saja mungkin setutup-tutupnya negara, ya sekarang yang tidak ada, yang ini masih ada hubungan soalnya seperti Korea Utara gitu ya. Korut, bahkan informasi negara kita nggak tahu. Nah, autarki itu tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Dia negara yang tertutup, kita sebut sebagai closed economy. Nah, nanti kita akan belajar nih sistem ekonomi itu ada terbagi dengan 3 sektor atau 4 sektor misalnya. Nanti kita akan belajar dalam siklus diagram ekonomi atau siklus diagram flow. Kita akan ada tahu ya terkait dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, RTP, atau rumah tangga pemerintah. Jika dia ekonomi terbuka, maka kita tambahkan faktor namanya adalah rumah tangga luar negeri. RTK, RTP, pemerintah, RT luar negeri. Nah, itu kita katakan di sini namanya adalah open economy. Jika ekonominya sudah terbuka, melakukan perdagangan kepada negara lain, kita katakan sebagai open economy. Ada 4 sektor berarti, disebut sebagai 4 sektor. Berbicara komando, Kak, manakah yang termasuk? Nah, yang komando tadi, dia masih melakukan namanya closed economy. Ekonomi tertutup atau kita katakan ekonomi 3 sektor. Hanya ada konsumen, produsen, dan pemerintah. Tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan luar negeri. Ada yang tanyakan dulu sampai sejauh ini? Tidak, Kak. Paham ya? Kalau misalnya terlalu cepat penjelasan kakak, silakan nanti tolong sampaikan ya. Kak, misalnya terlalu cepat penjelasannya ya. Kak, izin bertanya. Oh, ya, Ada nggak sih negara di dunia yang benar-benar kayak mengikuti autarki alias sudah melakukan perdagangan dengan negara lain? Yang masih autarki, ada nggak yang autarki gitu kan ya? Iya, Kak. Sejauh kakak sampai sekarang kayaknya nggak ada deh. Sekomando-komandonya itu tetap dia berdagang, tapi yang sama aliran ideologinya. Sebut saja misalkan tadi kak sampaikan Korut ya, Korea Utara. Nah, sekomunis-komunisnya, sesosialis-sosialisnya negara Korea Utara, tetap dia berhubungan dengan negara yang seideologis, kayak misalnya Cina, siapa lagi? Yang kalau ini komunis ya, siapa lagi misalnya? Ya, tetap dia berhubungan kan. Termasuk dia juga mungkin berdagang kan, nggak mungkin mitra dia sendiri. Kawan karibnya Rusia misalkan kayak gitu. Tetap dia korut Rusia, kemudian Cina, tetap dia berhubungan bagus gitu. Tetap dia melakukan perdagangan internasional sama mungkin kalau dia nggak berhubungan dengan negara lain kita misalnya atau negara lain yang liberal, tapi dia tetap sampai sejauh ini lihat kayaknya tidak ada yang negara melaksanakan benar-benar betul kegiatan autarki ini. Ini yang nanya tadi siapa ya? Alida, Kak. Nah, Alida. Nah, sedikit kakak tambahkan ya, bagus pertanyaannya Alida tadi. Contoh negara yang sekarang ini. Nah, ada kita bahas tadi misalkan di sini ya. Ini kan kalian udah paham ya. Kita lebih banyak berbicara yang lain nih. Yang kira-kira kalian bisa lihat. Nah, open economy ini dibagi dua nih. Ada namanya small open economy. Kelihatan jelas nggak ya tampilan kakak ini? Jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas kan ya? Kalau misalnya kekecilan bisa di ini. Nah, small open economy ada yang benar-benar free trade gitu ya, free atau kita katakan aja ini open economy. Nah, bedanya adalah kalau misalnya pertama ini teman-teman yang small open economy ini dia negaranya kita katakan perekonomian terbuka kecil kalau kita katakan ya. Perekonomian terbuka kecil. Nah, maksudnya gimana Kak? Dia ya terbuka, dia ada berhubungan dengan negara lain, tapi dia punya strict atau hambatan-hambatan gitu ya. Dia punya batasan-batasan tertentu gitu dalam kegiatan mereka berhubungan dengan negara lain. Kalau misalnya Kak tanya ke Alidia, siapa namanya tadi? Alida. Alida ya, Alida, mohon maaf, Alida. Kalau Indonesia itu masuknya ke kategori mana kira-kira Alida? Small atau open yang benar-benar terbuka? Ini benar-benar terbuka ya.
Mana Kayaknya masuk kira-kira masuk? small deh. Nah, kalau Masuk small ya. Indonesia, kalau kita masukkan Soalnya masih masuk banyak. small open economy. Dia punya bebas gitu, kita bisa berdagang ke Korea Selatan, ke Singapura, ke Amerika, ke negara lain, tapi kita punya batasan-batasan. Misalnya kata Jokowi, kita harus memenuhi produksi dalam negeri kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, kayak gitu. Otomatis imbauan kepala negara sebagai sosok presiden agar mengurangi impor gitu ya, tanda kutip di sini, impor. Maka otomatis kita menerapkan kalau dalam perdagangan internasional namanya adalah kuota impor. Atau misalnya ada lagi kebijakan nanti namanya tarif impor. Harga barang-barang luar negeri itu dikasih tarif yang cukup mahal gitu ya untuk dibeli, misalnya tarif impor dan lain-lain sebagainya. Itu namanya jika menerapkan batasan-batasan atau hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan nasional, itu kita katakan small open economy. Nah, mungkin yang benar-benar bebas itu ini, misalnya contohnya apa Kak negaranya? Mungkin Amerika Serikat yang bebas, ya, tergantung. Misalnya negara-negara yang liberal ya, negara-negara yang biasanya kapitalis itu bisa benar-benar sudah menerapkan open economy ini. Seperti itu. Ada lagi, mungkin dari teman-teman sini ada punya pertanyaan atau masukan atau pertanyaan mungkin yang belum ditanyakan atau yang ingin ditanyakan, segera silakan. Paham ya? Oke. Oke ya. Jadi bebas ya teman-teman sini untuk bertanya, silakan ya. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Nanti waktu kita sangat terbatas seperti itu. Nah, lanjut kita bahas nomor 3 ini, sistem ekonomi pasar atau bebas, liberal kapitalis yang bisa kita kenal ya, yang mayoritas dianut oleh negara-negara lain gitu ya, oleh seluruh negara di dunia ini. Tujuannya dia mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, meskipun masing-masing ini berbeda-beda, tapi dia punya kelebihan maupun kekurangan. Tidak menutup kemungkinan yang biasanya banyak digunakan tetap punya kekurangan, baik itu komando, pasar, atau campuran, itu masing-masing punya kelebihan maupun kekurangan. Kalau misalnya kita katakan Kak, kalau misalnya pasar bebas atau kapitalis itu pasti kekurangannya. Misalnya ini nih, kekurangannya itu adanya eksploitasi. Nah, kalau misalnya kita lihat eksploitasi ya banyak sekali kekurangan gitu kan ya. Ada banyak-banyak sekali terjadi, misalnya kalau orang-orang nggak sanggup berkreativitas maka dia akan kalah dari persaingan gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya kalau kita lihat yang terakhir, sistem ekonomi campuran itu biasa kita lihat gitu ya, gabungan antara sistem kedua ini, sosialis atau komando, dengan ketiga ini, liberal atau kapitalis. Kita hasilkan dengan namanya adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di mana ini nih pasti teman-teman namanya sistem pasti punya kelebihan dan kekurangan tergantung cara kita mengolahnya atau negara mengolahnya seperti apa. Nah, adanya ruang kebebasan bagi individu bekerja tapi tetap punya batasan-batasan, itulah kita katakan namanya sistem ekonomi campuran. Ada yang mengikat tapi tidak boleh sebebas-bebasnya. Nah, seperti ini. Sektor vital yang penting itu dikuasai negara seperti BUMN, tapi ada juga sektor yang bisa dikuasai oleh masyarakat atau swasta, sebut sebagai BUMS gitu ya, badan usaha milik swasta dan lain-lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai sistem ekonomi campuran. Tapi kekurangannya apa Kak? Nah, kalau kita berbicara kekurangan, misalnya tidak adanya porsi berapa sih dominannya, atau apakah liberal atau komando, nah kok antara 50-50, nah supaya kita nggak tahu, inilah kita katakan sistem ekonomi campuran. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, dari keempat ini kalau misalnya kakak tanya ke teman-teman, manakah negara di dunia yang dominan menganut sistem ini, yang paling banyak negara apa? Maksudnya dari 4 sistem ini yang paling sering dianut oleh negara di seluruh dunia menggunakan sistem ekonomi apa? Apakah tradisional, komando, pasar, atau campuran mungkin? Campuran sih Kak, kayaknya Kak. Kenapa Soalnya kalau campuran? besar ya pasti apa ya? Pasti
punya resiko buat eksploitasi yang besar juga. Gak sesuai sama HAM. Kalau misalkan terlalu nutup juga yang kayak ekonomi komando, perekonomian juga bisa terhambat. Cina sama Rusia aja gak setertutup itu ya, meski mereka komunis. Amerika yang liberal aja sekarang pakainya campuran. Itu sih kayaknya. Oke, tadi Alida menyampaikan campuran gitu ya. Kalau misalnya komando juga nggak bagus banget, kalau liberal juga gitu misalnya. Dan sekarang ya itu perlu adanya kombinasi gitu kata Alida gitu ya, mungkin ya. Iya. Nah, yang lain apakah setuju? Siapa tahu dari teman-teman ada punya perbedaan pendapat. Oh kak, nggak mesti campuran, misalnya liberal kak gitu. Kayak negara-negara Eropa misalnya mayoritas pakai kapitalis misalnya kayak gitu. Ada nggak dari teman-teman yang punya pendapat lain? Ini kakak belum tentu membenarkan lah jawaban dari Alida ya. Ada nggak dari teman-teman punya pendapat lain dari keempat sistem ini mayoritas yang dianut atau yang digunakan oleh negara seluruh dunia itu pakai sistem ekonomi apa kira-kira? Jangan malu-malu ya untuk kita saling belajar, saling berpendapat juga di sini. Silahkan dari teman-teman di sini kalau misalnya ada. Nah ada? Ara mungkin? Kayaknya pernah kak aja dulu waktu di kelasnya Ara dulu deh. Kalau menurut Ara kira-kira apa Ara? Atau Mirna atau siapapun di sini boleh? Kalau yang saya tahu juga yang campuran sih, Mas. Alasannya? Karena peran pemerintah sama swasta itu imbang gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu bisa dilengkapi oleh antara dua pelaku ekonomi ya. Bisa pemerintah, bisa swasta gitu kan ya. Oke, makasih Ara. Satu lagi kalau misalnya ada dari teman-teman sini. Tadi dari SMA 9. Alida dari SMA mana tadi? SMA 1 Sukaresmi, Kak. Resmi yang lain dari Batu Jajar atau dari sekolah lain punya pendapat? Cukup? Nah, ini sebenarnya kita susah ya. Sebenarnya jawabannya adalah ini agak sedikit ini ya. Sebenarnya susah kita melihat manakah yang masuk. Kalau dari keempat ini sebenarnya kapitalis juga dominan banyak. Negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, negara Amerika, nah ini juga banyak yang menganut. Cuma ya kita kadang-kadang susah memilah gitu ya, manakah yang benar-benar kapitalis, manakah yang sudah benar-benar campuran. Kalau misalnya kita berbicara yang bagus ideal ya lebih banyak negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran kayak gitu. Ya cuma ini kan nggak ada statistik atau nggak ada data ya misalnya berapa persen ini nggak ada. Cuma yang kalau menurut kakak sepertinya yang jawaban nomor 4 ini campuran. Cuma ya kalau kita lihat kalau negara-negara berkembang biasanya campuran banyak begitu. Kalau negara-negara maju di kapitalis banyak. Nah ini ngitungnya masih susah. Nah manakah lebih banyak negara berkembang atau negara maju itu pertanyaannya. Kapitalis banyak negara-negara Eropa, negara Amerika. Kalau negara berkembang sebagian besar terletak di Asia ya, Asia Tenggara, Asia Selatan, India dan sebagainya gitu ya. Negara Asia dominan pakai sistem ekonomi campuran sepertinya. Afrika itu berkembang tuh. Jadi kalau kita lihat mungkin Eropa, Amerika oke, Afrika, Asia tinggal yang benua Australia. Nah, itu kayaknya lebih banyak saat sekarang negara dunia yang menganut sistem ekonomi. Masih banyak negara dunia sekarang yang dominan masih negara berkembang ya. Hanya sekian jumlah negara-negara yang belum maju. Maka ya bisa dikatakan negara-negara yang berkembang ini menganut sistem ekonomi campuran. Jadi jawaban teman-teman ya alasannya seperti itu. Pertama, berbicara kondisi ideal. Kedua, sebagian besar negara yang berkembang menganut sistem ekonomi campuran. Gitu. Itulah jawabannya. Ada pertanyaan untuk bab 1 ini sudah clear selesai.
dari materi singkat kita untuk konsep dasar ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Cukup? Cukup ya, jangan malu ya untuk bertanya ya untuk teman-teman di sini. Oke, anggap cukup paham ya. Nah, kedua kita akan bahas terkait dengan permintaan dan penawaran. Dan nanti kalau misalnya kalian punya masukan, itu di kolom presensi sebenarnya ada sih masukan-masukan, sampaikan masukan ataupun saran dari teman-teman. Misalnya, Kak, bahas dong materi ini kalau misalnya ada waktu, nah kayak gitu. Nanti dari uraian-uraian itu akan bisa polling permintaan teman-teman, kita akan bahas dominan materi itu misalnya. Kita pelan-pelan misalnya belajar terkait dengan materi-materi yang sekaligus ini juga bermanfaat buat postingan teman-teman semuanya. Postingan dan juga setiap sesi pertemuan kita. Nah, kita akan lanjut materi kedua, bab kedua mengenai permintaan dan penawaran. Materi mengenai demand dan supply. Materi ini biasanya itu diajari kelas-kelas, kalian sudah paham begini rumusnya, begini bentuk kurva permintaannya, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah, movement along demand curve. Kalau misalkan yang mengalami perubahan hanya harga barang itu sendiri, moving along demand curve, atau misalnya kita lihat nanti jika dia mengalami pergeseran kurva permintaan, kita sebut sebagai shifting the curve atau pergeseran kurva permintaan. Nah, di mana yang inilah yang faktor-faktor biasanya di soal-soal yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Misalkan ada income, berapa perubahan pendapatan konsumen, apakah semakin tinggi, maka permintaan yang dilakukan semakin besar, semakin banyak. Sebaliknya, seleranya apakah lagi doyan makan atau enggak berselera, itu juga turut mempengaruhi permintaan. Jumlah penduduk, jumlah konsumen, ekspektasi harga di masa mendatang. Nah, tanda-tanda positif ini tanda-tanda korelasinya. Kalau semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi permintaan. Semakin tinggi selera, semakin tinggi. Nah, yang agak berbeda yaitu faktor dari harga barang lain yang terkait. Nah, di mana kalau misalkan harga barang lain terkait ini ada dua kita bahas. Pertama, ada barang atau harga substitusi. Yang kedua, ada komplementer. Ada yang tahu bedanya antara substitusi dengan komplementer mungkin? Kalau substitusi itu kayak barang pengganti, kalau komplementer itu kayak barangnya pelengkap si barang ini. Nah, contohnya apa kalau misalkan substitusi, Alida? Kalau substitusi, kompor gas diganti sama kompor listrik. Ya, kalau misalkan tadi kompor gas, kompor listrik, kalau contoh kakak, misalnya sapi dengan ayam, daging sapi maksudnya ya, daging sapi dengan daging ayam. Kalau misalkan daging sapi biasanya mahal, mau ya apalagi besok puasa ya, atau hari ini bagi umat puasa. Nah, kalau misalnya puasa atau lebaran, biasanya kalau satu barang mahal bisa kita alihkan pakai yang biasanya, misalnya sapi dengan daging ayam. Semuanya positif gitu ya. Nah, tapi komplementer dia pelengkap. Kita menghubungkannya misalkan kalau komplementer pelengkap, misalnya kalian minum teh. Nah, kalau teh itu kan yang melengkapinya kalau nggak ada gula kan nggak asik gitu ya, nggak enak gitu ya. Maka kalau misalnya kita minum teh, harga teh naik, maka otomatis permintaan akan barang teh itu akan turun. Ketika permintaan teh turun, gimana dong permintaan gula? Ya, permintaan gula juga turun. Kan nggak mungkin kan orang beli teh tapi nggak ada gula, atau beli gula nggak ada teh. Nah, ini saling melengkapi. Maka kita kaitkan antara harga teh naik, maka pasti permintaan gula akan turun. Karena teh dan gula itu saling melengkapi. Nah, ini kita lihat harga teh naik, permintaan gula turun, maka kita katakan barang komplementer. Tandanya adalah negatif. Hubungannya negatif karena kita kaitkan harga barang A dengan jumlah permintaan barang B. Kalau misalnya sapi, harga daging sapi naik, maka jumlah permintaan daging ayam akan naik. Nah, kalau misalkan harga daging sapi naik, otomatis orang membeli permintaan sapi itu kan turun ya, otomatis jumlah permintaan sapi turun. Jumlah permintaan sapi turun, orang akan berpindah mencari daging yang lebih murah gitu ya, selain daging sapi, tapi daging ayam misalnya. Otomatis harga daging sapi naik, maka jumlah permintaan daging ayam akan naik.
Nah, ini hubungannya positif untuk substitusi barang substitusi gitu ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu mungkin? Tadi Mirna ya mau tanya? Enggak. Silmi, aku ini nih dari teman-teman lain silakan yang tidak bisa Kak sebutkan satu persatu silakan kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, itu ya kalau misalnya kita lihat pergeseran kurva apakah dia bergeser sebelah kanan atau bergeser sebelah kiri tergantung dengan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini sedikit mungkin bagi teman-teman ada namanya barang yang melawan hukum permintaan. Barang-barang ini biasanya kita lihat kalau misalnya hukum permintaan ketika harga naik maka jumlah permintaan turun. Nah, ada barang-barang dia itu melawan hukum permintaan. Nah, biasanya kalau barang-barang melawan hukum permintaan ini ketika harga naik justru jumlah barang dimintanya akan naik. Kita sebut sebagai vice versa ya. Vice versa ini sebaliknya. Ketika harga barang turun, otomatis jumlah barang diminta itu turun. Gitu. Vice versa, ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya faktor-faktor lain selain dari harga barang itu kita tetap nggak mempengaruhi. Misalnya pendapatan, selera, tadi jumlah penduduk dan lain-lain itu tidak mempengaruhi permintaan kita. Yang mempengaruhi permintaan kita itu hanya barang itu aja, harga barang itu sendiri. Tidak faktor-faktor lain. Itu kita anggap sebagai namanya ceteris paribus. Kalau vice versa artinya kebalikannya. Ketika harga turun, permintaan turun. Ketika harga naik, jumlah permintaan naik. Nah, apa aja barang itu? Kita bagi dengan 3 jenis. Pertama adalah barang given. Kedua ada barang prestis. Dan ketiga adalah barang spekulasi. Nah, barang given ini hanya komoditas tertentu yang bisa kita lihat, misalnya kentang ini sesuai namanya given ditemukan oleh seorang ini seorang tokoh gitu ya di Irlandia. Nah, dia menemukan bahwasanya komoditas kentang ini mungkin bagi mereka negara-negara di Irlandia ini sebagai kebutuhan pokok. Jadi ketika harga kentang naik, justru orang-orang takut kalau kehabisan kentang, maka dia akan beli, meningkatkan permintaannya. Takut kalau misalnya di masa mendatang makin mahal lagi nih harga kentang, maka sekarang diburu untuk membelinya kayak gitu. Maka ketika harga naik justru permintaannya naik dan sebaliknya. Kemudian kedua ada namanya barang prestis. Sesuai dengan katanya prestis artinya lah yang menunjukkan terkait dengan simbol gitu ya, prestise gitu, terkait dengan status keadaan seorang ekonomi gitu ya. Contohnya misalkan mobil mewah atau barang-barang antik. Ketika semakin mahal mobil mewah atau semakin mahal barang-barang antik, maka biasanya orang semakin sering untuk memburunya karena barang-barang mewah ini barang-barang yang biasa menunjukkan tingkat simbol kekayaan seorang gitu ya. Misalnya tasnya bermerek gitu ya, atau mobilnya mobil yang bergengsi lah. Nah, ini barang prestis. Ketika harga semakin mahal, maka justru permintaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Terakhir itu ada barang spekulasi, spekulan. Nah, kita berharap harga terus naik di masa depan, maka sekarang berusaha kita untuk meningkatkan permintaannya. Contoh, yang sekarang lagi heboh, misalnya trading gitu ya. Saham misalnya, trading apalah misalkan, emas, tanah. Nah, tanah harga terus naik, nggak mungkin harga tanah itu akan turun, soalnya jumlah tanah itu terbatas ya. Tanah itu kan jumlah penduduk semakin bertambah tiap harinya, tanah yang kita huni di permukaan bumi ini juga kan terbatas gitu ya, dihuni oleh manusia. Otomatis harga tanah terus naik, tapi permintaan juga terus naik karena seiring bertambahnya jumlah orang, populasi di negara ini atau di dunia ini. Itu kita katakan barang spekulan atau barang spekulasi. Nah, itu singkat pembahasan kita terkait dengan permintaan dan juga hal-hal lain yang terkait dengan permintaan, pergeseran maupun juga barang-barang yang melawan hukum permintaan. Nah, mungkin ada dari teman-teman sini ada yang pertanyaan atau ada dari yang tanya, mungkin silakan. Ada yang tanyakan?
Belum ada, Mas. Oke, belum ada ya. Nah, itu singkat dulu. Kita break ya. Tenang, kita ada break biar teman-teman bisa relax ya. Mau ke kamar mandi atau mau ngemil gitu ya. Atau mau ada hal lain, silahkan. Kita akan mulai lagi jam 10.17 lah, 7 menit ya. Kita akan lanjut lagi jam 10.17. Nah, diharapkan teman-teman tetap stay di room kita akan lanjut lagi, kita break lebih kurang 5-7 menit. 10.20 deh, 10.20 ya, siapa tahu teman-teman bisa mandi singkat gitu. Nanti kita ada foto tetap ya, diharapkan nanti teman-teman, diharapkan semuanya on cam ya, nanti kita akan foto jam setelah selesai ya, di pemilihan kita. Jadi kita break dulu sekitar 10 menit, jam 10.20 kita akan masuk lagi, kita akan mulai lagi. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita. Jadi kita itu ada break lebih kurang 10 menit gitu ya. Itu sudah ready semua kan ya di sini. Kok ada yang berkurang nih kayaknya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 9. Tadi 10 orang nggak salah tadi ya. Nah, yang mengisi presensi masih 7 orang. Jadi Alida, Ferdi, Mirna, Nakia, Risa, sama Meli, sama aku ini. Yang belum berarti Ara nih, belum ya. Nah, Ara ngisi presensi ya, Ara. Terus Silmi Mutiara belum nih kayaknya. Silakan mengisi presensi. Dava juga belum nih. Silakan Dava. Kemudian Risa, Raihana. Risa udah. Ini Kak kirimkan lagi ya linknya. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan kalian mengisi presensi ya untuk pagi ini. Kak juga menghimpun masukan-masukan juga dari teman-teman ya. Kak kirim kembali di via chat. Jangan lupa untuk mengisi presensi kita yang belum mengisi. Ada sekitar 2-3 orang yang belum mengisi. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Belum ya? Oke. Oh ya, kan tolong sekali lagi ya untuk teman-teman follow Instagram kita ya di KSN Ambis itu, untuk teman-teman biar tahu informasi atau hal-hal terkait dengan pembinaan maupun juga yang lain-lainnya. Dan nanti kakak mengharapkan teman-teman juga menonton ya channel YouTube kakak ya, itu ada materi urut ya dari konsep ekonomi maupun secara singkat ya dijelaskan ya. Terus permintaan penawaran, elastisitas, teori permintaan, teori perilaku konsumen, perilaku produsen, penerimaan biaya produksi, kemudian masuk kita belajar fungsi konsumsi dan tabungan, pendapatan nasional, dan sebagainya. Itu ada, tapi belum semuanya ke-upload di YouTube kakak. Nanti silakan teman-teman terus dukung channel ini agar terus berkembang dan juga bisa di-share ke teman-temannya. Nah, kita lanjutin ya. Kita tadi bahas terkait dengan permintaan, sekarang kita lanjut terkait dengan penawaran. Dan semoga kita bisa menyinggung juga di keseimbangan pasar. Di berikutnya kita mungkin di elastisitas ini kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Nah, kalau misalnya permintaan tadi terkait dengan jumlah barang kita minta pada harga tertentu gitu ya, sedangkan penawaran jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh si penjual atau produsen kepada si konsumen atau pembeli pada harga tertentu. Misal contohnya penjual minyak goreng menjual 1 liter itu 24.000. Nah, ketika si pembeli mau membeli barangnya itu, nah penawaran itu kita posisikan sebagai si penjual yang menjual barangnya kepada pembeli atau konsumen, sedangkan si konsumen atau pembeli itu yang melakukan permintaan. Nah, nanti hubungan permintaan penawaran ini bertemu, maka nanti kita sebut sebagai keseimbangan pasar. Di bab ketiga kita akan singgung nantinya.
Seperti itu. Sedangkan hukum penawaran kalau sudah paham ketika harga naik maka jumlah barang ditawarkan atau dijual oleh si penjual atau produsen kepada si konsumen, maka itu kita lihat jika harga naik jumlah barang ditawarkan naik, jika harga turun maka jumlah barang ditawarkan oleh si penjual kepada si konsumen itu turun. Vice versa maupun juga ceteris paribus. Nah, di sini fungsi penawaran sama dengan yang permintaan, hanya saja karena permintaan itu downward sloping atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah, seperti ini bentuk kurvanya, maka itu dia ada tanda negatifnya kan ya, A min B kali P. Nah, A min B kali P. Negatif ini bukan menandakan dia itu berbanding terbalik ketika harga naik, maka jumlah barang minta turun dan sebagainya. Nah, itu tanda negatif itu menandakan hubungan timbal balik, hubungan berbeda gitu ya, antara harga, price, dengan quantity, demanded, jumlah barang diminta. Nah, sedangkan di sini kenapa tanda dalam kurva, dalam fungsi penawaran, tandanya positif, itu menggambarkan dia hubungannya positif, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ketika harga naik, jumlah barang ditawarkan naik, dan sebaliknya ketika harga turun, jumlah barang ditawarkan juga akan turun. Maka dalam persamaan matematikanya, Q sama dengan A tambah B kali P. Jadi positif ya, ditambah B kali P. Sedangkan permintaan A min B kali P. A itu konstanta, B itu gradien. Nah, itu dia menandakan hubungan matematisnya, kenapa positif, kenapa negatif tandanya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, bentuknya seperti ini kurva penawarannya. Upward sloping, naik dari kiri bawah, naik terus ke kanan atas, kayak gitu. Karena dia hubungannya positif tadi, maka dibentuknya kurvanya seperti ini. Nah, kalau misalkan dalam permintaan mengalami moving along demand curve, sedangkan dalam penawaran juga mengalami pergerakan sepanjang kurva, yang mempengaruhinya bergerak sepanjang kurva itu adalah harga barang itu sendiri. Kita sebut sebagai moving along the supply curve, yang mempengaruhi dia adalah harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalkan harga naik, maka jumlah barang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya ketika harga turun, jumlah barang ditawarkan oleh si produsen kepada si konsumen itu juga akan turun. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan tadi, sudah kita bahas pengantin singkat mengenai penawaran, bentuk kurvanya, dan juga faktor pergerakan sepanjang kurva. Nah, ini juga berlaku buat penawaran. Dia mengalami shifting the curve atau mengalami pergeseran kurva. Pergeseran atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia kurva penawaran tadi bergeser. Sama dengan permintaan, tapi ini dia juga bisa bergeser apakah sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Tergantung faktor-faktor ini yang mempengaruhi mereka. Bisa ada 3 atau 4 atau lebih gitu ya. Misalnya teknologi, biaya produksi, adanya beban pajak yang dikenakan, subsidi, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya kan kita bedah yang pertama teknologi. Semakin maju, semakin canggih teknologi, maka jumlah barang yang diproduksi atau dijual oleh si produsen kepada si konsumen semakin banyak dong kan ya. Misalnya dulu pakai bikin batik pakai batik tulis, bisa kalau manual pakai tangan manusia bisa 10 misalkan sehari. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan yang sudah punya mesin cetak batik, dia bisa berproduksi ratusan gitu ya, atau mungkin ribuan dalam sehari. Nah, itu semakin canggih teknologi, maka semakin banyak jumlah barang yang diproduksi. Ketika semakin banyak jumlah barang diproduksi, maka semakin banyak jumlah barang ditawarkan atau dijual oleh produsen kepada si konsumen. Kayak gitu. Maka hubungannya positif di sini. Maka teknologi ini hanya mempengaruhi penawaran, bukan mempengaruhi permintaan. Nah, sebaliknya ya, berlaku sebaliknya ketika teknologinya kurang bagus, semakin kuno gitu ya, maka ya semakin sedikit jumlah barang yang dihasilkan maupun juga dijual oleh si produsen atau penjual kepada si konsumen. Nah, misalnya ini ada yang negatif nih korelasinya teman-teman. Misalkan kalau input cost atau biaya input atau biaya produksi semakin mahal biaya produksinya, maka semakin sedikit jumlah barangnya hasilkannya, otomatis semakin sedikit jumlah barang dijual kepada si konsumen. Misalnya contoh yang konkret sekarang itu ada namanya penjual gorengan misalkan. Nah, kalau misalkan harga minyak goreng naik,
ya biaya produksinya untuk membuat gorengan itu minyak gitu kan ya. Kalau harga minyak goreng naik ya otomatis dia nggak bisa lagi pertama ya konsekuensi nggak bisa menjual lebih banyak dari sebelumnya, atau dia mengurangi porsi gorengannya, misalkan yang 1.000 ukurannya besar misalnya. Nah ketika harga minyak goreng naik ya yang 1.000 tadi harganya sama, cuma besar ukurannya itu dikurangi, dikecilin gitu ya. Nah, dia menghemat itu. Itu tadi semakin mahal biaya produksi maka semakin sedikit jumlah bahan yang dihasilkan. Nah, ini sangat mempengaruhi penawaran atau dari si penjual tadi ya kepada si konsumen. Semakin mahal bahan bakunya, misalnya nggak cuma minyak goreng, misalkan tepung misalnya mahal nanti, atau mungkin daging nih, atau apa yang mahal nanti. Nah itu turut mempengaruhi jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah barang yang dijual oleh si penjual atau si produsen kepada si konsumen. Ini juga berlaku buat pajak, subsidi, dan lain-lain sebagainya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sini? Selmi Mutiara, paham kan ya? Belum ada, Kak. Apa? Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada. Oke. Yang lain, Queenie? Bagus namanya nih, Queenie. Udah lumayan paham, Kak. Oke. Ya, konkretnya itu minyak goreng itu ya. Kerasa banget atau beli gorengan itu ukurannya kecil. 1.000 itu ukurannya kecil banget kemarin. Nah, ada lagi dari teman-teman yang bertanya mungkin dari pembahasan kita faktor-faktor yang mempengaruhi ini atau yang lain-lain. Oke ya. Alida kita tanya. Nada. Mirna atau yang lain-lain nggak ada ya. Nah, misalkan kalau pajak gimana Kak misalnya? Teks itu pajak ya. Kalau misalkan pajak itu dia berkorelasi, nah negatif juga nih korelasinya pajak. Kalau misalkan beban pajak nih naik, jadi misalkan barangnya harga 1.000 dipajaki lagi tuh, dikasih lagi beban pajak, maka si produsen atau si penjual kewalahan dia. Maksudnya tukang bakso gitu ya dipajaki gitu ya, PPN misalkan, atau pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah dipajaki dia, maka dia kewalahan untuk bayar pajak, ya otomatis dia nggak bisa lagi maksimal menjual dagangannya kepada si pembeli gitu, nggak banyak lagi. Misalnya karena pajaknya naik, ya jumlah barang yang dijual atau dihasilkan lebih sedikit karena dia harus alokasikan pendapatannya untuk bayar pajak. Terus apalagi subsidi. Nah, kalau sebaliknya subsidi dia positif. Jadi pajak sama subsidi ini sering negatif ya hubungannya terus negatif. Subsidi misalnya pemerintah ngasih tadi yang berita terbaru Kakak baca, Presiden Jokowi itu akan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada 20 juta jumlah orang di Indonesia, dan juga punya ada bantuan gitu ya untuk minyak goreng, dan sekian juta untuk para PKL yang penjual gorengan dagang gitu ya, penjual di tepi jalan gitu. Itu ada tuh berita terbaru ini. Nah itu juga ketika subsidi dikasih bantuan gitu ya, bantuan langsung tunai gitu ya. Nah itu juga turut menghasilkan lebih banyak jumlah barang yang jual. Jadi hubungannya positif sebaliknya. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Nah seperti itu. Jadi ini arah kanan kiri ini ketika dia bertambah bergeser sebelah kanan, ketika dia semakin sedikit atau berkurang maka dia akan bergeser kurva penawaran ke sebelah kiri, shifting the supply curve kayak gitu ya, terkait dengan pergeseran kurva penawaran. Oke gitu, udah selesai chapter kedua pembahasan kita. Baik itu dari permintaan atau itu juga penawaran. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan sebelum kita mulai di pembahasan selanjutnya, bab ketiga. Nggak ada ya. Tryout-nya nanti, kalau contoh-contoh soalnya nanti ya. Tunggu aja buat teman-teman ya. Nanti kita coba beberapa pertemuan ini kita sinkronkan dulu sama materi. Siapa tahu nanti juga ada soal-soal yang bisa kita bahas buat teman-teman.
Nah, kita lanjut nih, terakhir mungkin kalau saya sempat nanti kita singgung ya. Nah, itu ada materi mengenai market equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana di sini kesepakatan yang muncul baik si produsen maupun si konsumen itu sepakat dia menentukan harga maupun jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan. Artinya lah bertemunya permintaan maupun penawaran kita sebut sebagai keseimbangan pasar. Nah, di sini kita lihat ya gabungan antara price, kemudian ini quantity, ini kurva penawaran upward slope, ini juga demand curve, kurvanya downward sloping, menurun dari atas ke bawah. Ini kita sebut sebagai price equilibrium, ini quantity equilibrium E. Ini kita katakan titik keseimbangan atau ya pertemunya antara harga permintaan penawaran tadi. Nah, mungkin yang belum kita terlalu bahas atau teman-teman terlalu bahas di sekolah-sekolah atau di kelas-kelasnya adalah materi terkait ini. Di mana dalam mekanisme pasar ada kalanya dia mengalami surplus, ada dia mengalami shortage. Kak, bedanya apa? Nah, kalau misalkan coba Kak tanya ke Ara, nah surplus itu apa Ara? Pernah nggak dulu? Pernah nggak mengenal istilah surplus misalkan? Atau ada yang tahu di sini nggak? Apa itu surplus dalam mekanisme pasar mungkin? Cek. Masukkan salah kan? Iya semua. Ada yang tahu mungkin? Oh ya silakan. Mirna. Kalau nggak salah, surplus itu pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara. Yakin? Apa defisit? Tolong dibantu teman satu sekolah. Ini coba bukan berarti langsung jawab. Ya. Ayo yang lain atau Mirna boleh? Mirna nggak itu? Izin menambah. Ya. Kan Kak, mungkin kalau dilihat dari grafiknya surplus itu kayak penerimaan sama pendapatan itu ada di luar dari equilibrium. Di luar dari equilibrium penerimaan pendapatan kata Nakia ya. Iya Kak. Oke, yang lain? Ini bukan pertarungan antar sekolah. Yang lain mungkin ada yang sekolah lain? Nakia dari sekolah resmi ya, Nakia ya. Iya Kak. Yang Motu Jajar atau Semak 9 mana nih suaranya? Oke, kalau surplus itu pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran itu dari siapa tadi itu? Queenie. Queenie. Oke, makasih Queenie. Terakhir dari Batu Jajar ada nggak suara dari mewakili sekolahnya? Tadi Batu Jajar siapa? Meli ya, bukan ya? Oh, bukan. Yang dari Batu Jajar apa ya, kita sering belajar ya, jangan takut salah teman-teman. Wajar, masa-masa kita tuh berbuat salah wajar. Ada nggak dari SMA 1 Batu Jajar mungkin? Temuin aja Kak, setuju semuanya. Nah, kita coba bahas ya buat teman-teman ya. Jadi dalam mekanisme pasar ada namanya surplus, ada mengalami shortage dalam international trade atau perdagangan internasional, ada namanya surplus, ada namanya defisit. Nah, surplus itu ketika ekspor lebih besar dari impor gitu ya. Ketika jumlah barang kita jual dari negara kita ke luar negeri itu lebih banyak yang kita jual dibandingkan dengan apa yang kita beli atau kita impor dari negara lain, kita katakan namanya surplus. Nah, sebaliknya defisit itu jika jumlah barang kita beli atau kita impor lebih besar dari ekspor atau ekspor lebih kecil dari impor, itu defisit.
Ya, defisit artinya kita rugi. Yang kita beli banyak dibandingkan apa yang kita terima atau kita jual gitu ya. Itu namanya defisit. Nah, dalam ekonomi mikro, nah itu juga kita juga mengenal istilah namanya surplus maupun juga namanya shortage, tapi nggak defisit. Namanya lain-lain. Defisit dari mikro adalah shortage. Nah, kita coba bahas dulu yang pertama ini. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, misalkan ini PE, katakanlah ini harganya 10.000. Anggap misalkan contohnya lah bakso tadi ya. Harga satu pir bakso itu 10.000 di titik keseimbangan. Si penjual menjual bakso itu 10.000. Nah, kemudian jika harga berada di atas harga keseimbangan, maka nih, misalkan suatu waktu harganya adalah 12.000. Misalkan dagingnya harga naik gitu. Misalkan daging sapinya naik atau daging ayamnya naik, ya otomatis dia harganya mengalami kenaikan gitu ya, satu piringnya berubah misalkan jadi 12.000. Nah, kita tarik garis lurus ke atas. Nah, kita tarik garis lurus masing-masing ke supply. Ini QS ya, karena di kurva QS. Nah, ini juga kita tarik ke kurva demand, QD-nya. Nah, ini mengalami ketika jumlah barang dimintanya turun. Karena otomatis tadi ya, ketika harga naik nih, dari 10.000 ke 12.000, jumlah barang diminta turun. Awalnya mungkin 5 mangkok, sekarang jadi 2 mangkok. Nah, ini sesuai ke permintaan. Nah, sebaliknya juga, ketika harga makin mahal, otomatis si penjual juga menjualnya lebih banyak agar dia nggak mau rugi, maka dia menjual lebih banyak dari sebelumnya ketika harganya lebih mahal, misalnya dari 5 menjadi 7. Nah, implikasinya ini namanya adalah terjadi excess supply. Excess itu artinya adalah kelebihan, kalau misalnya catatnya kelebihan penawaran. Excess itu kelebihan, misalnya awalnya di sini ya, sebenarnya kan ini ya, anggap 5, tapi jadinya 8 atau 9 di sini. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini mengalami peristiwa kelebihan supply. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Dengan mekanisme pasar, maka ketidakseimbangan tersebut akan mendorong turunnya harga untuk mencapai keseimbangan awal. Jadi, karena dia tahu nih, harganya makin mahal, maka dia bercoba beradaptasi kembali ke titik E ini, kembali ke awal. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menurunkan harga kembali, sehingga QS-nya kembali ke QE, QD-nya kembali ke QE. Ini kita katakan besarnya ini surplus. Nanti pembahasan kita ada bahas namanya surplus konsumen atau surplus produsen. Cuma ini ada istilah-istilah aja. Ada namanya surplus. Kalau jika kelebihan penawaran namanya excess supply. Sedangkan ini kita katakan namanya shortage demand atau kekurangan permintaan. Nah ini shortage, yaitu ketika jika harga berada di bawah harga keseimbangan, maka jumlah barang yang ditawarkan lebih rendah ya sesuai hukum permintaan. Nah, hukum penawaran, jika harga lebih rendah dari 10.000 ke 8.000, maka jumlah barang ditawarkan lebih sedikit dari sebelumnya. QE-nya lebih sedikit bergeser ke QS ya. QS-nya lebih sedikit. Dan QD-nya lebih banyak ya, karena harga lebih murah, maka permintaannya naik. Ini mengalami shortage. Terjadi excess demand. Nah, jika kita bedah salah satu kurva ini, dia mengalami excess demand, kelebihan permintaan, sekaligus terjadi shortage supply, kekurangan penawaran. Nah, sebaliknya yang ini, kita katakan namanya excess supply, kelebihan penawaran, tapi dia terjadi juga namanya shortage demand, kekurangan permintaan. Ini shortage artinya kekurangan ya, teman-teman. Buat ya, pokoknya kurang gitu ya. Nah, gitulah pokoknya, kekurangan permintaan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira? Paham kan, Mirna? Atau Paham, Kak. paham ya? Shortage artinya kekurangan, excess artinya kelebihan. Nah, itu aja sih. Surplus itu menandakan dia lebih banyak permintaan atau penawarannya. Surplus sama lain. Nah, belum yang Kak singgung ya. Nah, lagi kalau kita lanjutin dari sini ada namanya surplus konsumen, ada di sini namanya surplus produsen. Nah, yang gambar A ini, teman-teman, nah,
Mungkin gede ya. Yang di atas itu kita sebut sebagai surplus konsumen. Ini. Ketika nih dikatakan surplus si konsumen itu, misalkan nih ibaratnya Mirna punya uang di kantongnya 15.000 nih. Terus datang ke tukang bakso. Terus tanya berapa harganya Pak? 10.000. Oh 10.000 Pak. Aku punya uang 12.000 nih, kata si Mirna gitu kan. Jadi sebenarnya Mirna sanggup membeli satu bakso itu hingga harganya 15.000. Tapi karena biayanya harganya 10.000 kan harga pasar ya, maka seolah-olah Mirna itu untung 5.000 karena dia punya sisa uang lebih untuk bisa disimpannya. Harganya 10.000, uangnya 15.000. Nah, kalau kita mencari surplus, ada nggak yang di sini surplus? Nah, di sini nih materinya, surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, harga 10.000, si Mirna punya uang 15.000. Ya otomatis dia bisa mau nggak mau ya belinya 10.000 gitu kan ya. Kan kalau beli dua kan nggak bisa ya, 20.000. Nah, itu dikatakan Mirna mengalami surplus konsumen. Artinya kemampuan Mirna itu bisa membeli harga itu di atas harga pasar gitu. Karena kelebihan uang yang dimilikinya semestinya bisa membeli barang itu di atas harga pasar. Itu di atas harga 10.000, mungkin 11.000, 12.000, 13.000 hingga maksimal bisa dibelinya adalah 15.000. Nah, cara mencarinya adalah pakai rumus luas segitiga ini. 15.000 dikurangi 10.000, nah itu misalkan alasnya gitu kan ya. Nah misalkan berapa mangkok dibelinya, benar misalkan 1 ya, dikali 1, ini besarnya adalah dari sini ke sini itu 1 misalkan kayak gitu. Jadi 5.000 dikali 1 dibagi 2, luas alas A kali tinggi dibagi 2, itu luas segitiga inilah besarnya surplus konsumen yang dimiliki atau diterima oleh Mirna. Saya belinya 2 mangkok ya, berarti 15.000 dikurangi 10.000, 5.000. 5.000 kali 2, 10.000. 10.000 dibagi 2, 5.000. 5.000 itulah besarnya surplus konsumen yang dinikmati oleh Mirna. Gitu. Ada yang tanyain nggak? Paham nggak sampai sejauh ini? Paham. Paham ya? Artinya surplus konsumen itu kemampuan kita tuh lebih gitu loh, misalnya lebih bisa membeli barang itu walaupun kita punya uang berlebih gitu istilahnya. Jadi surplus konsumen itu kemampuan kita untuk membeli barangnya itu di atas harga pasar masih bisa loh gitu. Misalkan 10.000, oh, aku punya uang 15.000. Nah, itulah besarnya surplus konsumen. Nah, sebaliknya surplus produsen itu kemampuan produsen mampu sebenarnya dia menjual di bawah harga pasar. Misalnya asosiasi pedagang bakso menjual bakso itu 10.000. Si Pak Ateng ini dia mampu jual baksonya sebenarnya 8.000 bisa kok. Masih untung dia jual 8.000 karena modalnya mungkin 5.000. Katakanlah di sini modalnya 5.000. Ini kan terlalu nol ya, enggak pada sini gitu ya. Mulainya dari titik di sini. Nah, dari 5.000. Sebenarnya dia masih untung jual 6.000, mungkin 1.000 ya, 7.000, 8.000 hingga 10.000. Tapi karena mestinya baksonya harga sama gitu kan ya, maka dia mengikut harga pasar 10.000. Nah, itulah surplus produsen ketika si produsen atau penjual mampu dia menjual di bawah harga pasar. Nah, cara mencarinya sama seperti surplus konsumen, yaitu misalkan 10.000 berapa tadi balik modalnya 5.000, 10.000 dikurangi 5.000 dikali berapa laku terjual di sini. 20 mangkok, 100, 2.000 gitu misalkan sebaliknya. Jadi misalkan 10.000 dikurangi 5.000, 5.000 dikali berapa besarnya jumlah ini, jumlah barang yang dijual kayak gitu ya, atau yang jumlah keseimbangannya dibagi 2, itu besarnya surplus produsen dari sini hingga sini. Nah, itu perbedaan antara surplus konsumen dengan surplus produsen. Kalau surplus konsumen, kemampuan konsumen mampu membeli di atas harga pasar, sedangkan surplus produsen, kemampuan produsen mampu mampu menjual produknya atau barangnya di bawah harga pasar. Itu kita katakan namanya surplus konsumen dan surplus produsen. Silakan, kalau ada pertanyaan.
Nggak ada? Atau nggak paham? Silahkan kalau ada pertanyaan, kita lanjutin. Semoga nggak mulai berat materinya ya buat teman-teman di sini. Aduh, maaf. Iya, Sama iya. nih. Berarti kalau keadaan shortage di mekanisme pasar itu termasuk ke surplus produsen. Oh, nah itu beda. Shortage itu dia ini kondisi ini aja, Alida. Kondisi letak kurvanya ini nih. Kalau ini kan kalau dikeseimbangan mestinya di sini nih 10, tapi dia di sini. Nah, ini excess namanya, excess supply. Nah, yang shortage yang mengalaminya hanya permintaan. Ini kekurangan permintaan. Jadi nggak ada hubungannya tadi surplus, apa namanya, surplus konsumen atau surplus produsen. Ini hanya menggambarkan ketika perubahan harga. Kita hubungkan kondisi masing-masing konsumen maupun produsen. Masing-masing yang orang permintaan maupun penawaran. Shortage artinya adalah kekurangan permintaan karena harganya naik tadi. Sedangkan excess supply-nya karena harga naik otomatis membuat jumlah ditawarkan lebih banyak. Ya? Ya, makasih ya. Apa? Makasih. Oh iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke ya, April. April ini dari SMA mana? Sukaresmi ya, bukan ya? Dari Seman 1. Batu Oh, sama. Jajar. Nah, ada yang tanyakan nggak mungkin April? Paham ya? Ada nggak yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Tapi paham kan ya apa yang Kak sampaikan soal ini ya, surplus konsumen sama produsen? Ya. Kalau ada ditanyakan, tanyakan aja langsung ya, atau boleh di kolom chat kalau misalnya ada pertanyaan buat teman-teman di sini. Ya, Kak. Nah, nah ini kita lanjutin sedikit lagi. Oke, nah ini ada namanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya. Ada namanya floor price, ada namanya selling price. Kalau misalnya Kak tanyakan ke sini ke teman-teman, ada tahu nggak bedanya antara floor price dengan selling price? Saya nggak tahu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Pastinya anak PD tahu nih. Ada nggak yang tahu nih perbedaan antara floor price dengan selling price? Ara mungkin? Atau siapa di sini yang tahu perbedaannya? Queenie? Atau Silmi mungkin? Atau siapa di sini yang tahu perbedaan antara floor price dengan selling price? Ini kata Ara, floor price itu yang menaikkan harga bukan mas. Nah, ini Kak minta pendapat ya, jangan tanya. Ada pendapat mungkin dari teman-teman sini, tahu nggak perbedaan antara floor price dengan selling price? Ayo, ada yang inisiatif belum mungkin? Ada yang tahu nggak? Baru Kak jelasin nih ke teman-teman nih. Kita saling belajar kita. Silakan. Mirna mungkin pernah. Floor price itu bukannya kayak harga terendah gitu bukan Kak? Yang ditetapkan sama pemerintah. Harga yang ditetapkan itu gimana? Harga terendah yang ditetapkan sama pemerintah. Harga terendah yang ditetapkan sama pemerintah. Kalau selling price itu kayak harga tertinggi gitu. Selling price itu harga tertinggi yang ditetapkan sama pemerintah. Gitu ya, Linda ya?
selling price, Kak. Selling price yang Ya, tertinggi. selling price ya, harga tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selling price kata si Alida, sedangkan full price harga terendah. Ada lagi satu lagi mungkin dari teman-teman. Queen, bagus namanya, suka Kak namanya Queenie. Queenie, ada yang punya pendapat enggak Queenie? Setuju enggak atau beda pendapat sama Alida tadi? Aku setuju sama Alida. Apa yang setuju? Ya, itu tadi yang floor price sama selling price. Kalau selling price jadi harga tertinggi yang ditetapkan. Kalau yang floor price itu harga minimum yang ditetapkan. Oke. Yang lainnya kalau ada silahkan ya. Nah, itu tadi pendapatnya Alida dan juga aku ini setuju dengan pendapatnya Alida. Nah, kalau misalnya kita bahas nih teman-teman nih. Kalau misalkan floor price, ini kakak coba pakai ini ya. Nah, floor price itu kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Nah, ini kan floor price. Ini kita sebut sebagai harga dasar. Kelihatan kan ya? Pulpennya ini. Kelihatan. Nah, ini ada kurva penawaran. Ini ada kurva permintaan. Gitu ya. Nah, ini kita katakan tadi namanya titik keseimbangan atau equilibrium. Di mana di sini inilah price, equilibrium, dan inilah quantity, equilibrium. Nah, jadi kebijakan harga minimum itulah kita katakan namanya floor price. Sama benar jawabannya tadi. Benarkan jawaban Alida dan juga ini floor price harga dasar. Kok dia di atas harga keseimbangan? Oke, santai dulu ya. Kok bentuknya di atas, Kak, di atas keseimbangan nih, katakanlah di sini harga keseimbangannya adalah 10.000. Kok bisa di sini, Kak? Katakanlah 12.000. Nah, naik nih, Kak. Kok di atas nih? Kok namanya floor? Floor itu kan lantai ya, lantai dalam bahasa Inggris dasar nih. Kok bisa namanya minimum? Nah, sabar dulu. Kebijakan harga minimum atau floor price ini untuk melindungi produsen tetapi implikasinya menyebabkan excess supply. Misalkan harga yang dinilai oleh pemerintah untuk produsen terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan harganya segini. Inilah kita katakan namanya floor price. Nah, maka di sini ada permintaan di pasar, ada permintaan government. Ini dilakukan oleh pemerintah. Melakukan permintaannya, maka bergeser sebelah kanan ini. Tujuannya adalah untuk melindungi si produsen karena dia tahu mungkin harganya terlalu rendah bagi si produsen karena khawatir nanti produsennya rugi kalau harganya ditaruh 10.000. Maka ditetapkannya floor price ini 12.000 dinaik. Jadi harganya naik gitu ya dari harga keseimbangannya sehingga jumlah permintaannya lebih sedikit, jumlah penawarannya lebih besar. Ini namanya kita katakan surplus excess supply ya, excess supply, sedangkan ini namanya adalah shortage demand. Nah, di sinilah kita katakan namanya harga dasar, harga terlalu rendah bagi si produsen karena takut nanti akan berdampak kerugian bagi si produsen, maka pemerintah menaikkan harganya di atas harga keseimbangan, namanya kebijakan harga minimum atau floor price. Seperti itu. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Sedangkan yang kedua namanya adalah selling price. Itu dia kalau kita lihat selling price ini adalah harga, ini adalah quantity, jumlahnya. Nah, bedanya adalah kalau selling price ini kebijakan harga maksimum. Kok bentuk ke bawah? Nah, itulah perbedaannya. Kalau selling price kebijakan harga maksimum karena harga ini anggap misalkan 10.000 itu dinilai terlalu mahal bagi si konsumen. Maka dia caranya bagi pemerintah itu menetapkan diturunkannya harga, namanya lah selling price ini. Maka kalau misalkan kalian beli barang itu ada namanya head, harga eceran tertinggi. Misalnya di Pulau Jawa harga eceran tertinggi 15.000 misalkan. Jadi nggak boleh penjual itu menjual harganya di atas harga eceran tertinggi. Tujuannya untuk ini melindungi si konsumen.
Sedangkan yang tadi melindungi si produsen. Ini melindungi produsen ini. Ini melindungi si produsen. Itu bedanya teman-teman. Perbedaan antara floor price dengan selling price. Nah, ini kita cocokkan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tadi namanya selling price, nah makanya harganya di bawah harga keseimbangan. Karena tujuannya untuk melindungi si konsumen. Karena terlalu mahal nantinya, maka dia ini penawaran pemerintah dinaikkan dia. Sehingga kekurangan penawaran, shortage supply, maka akan berakibat kelebihan permintaan oleh si konsumen. Nah, sehingga yaitu barang-barang yang dibelinya lebih banyak dari sebelumnya, sehingga kita katakan selling price di bawah harga keseimbangan. Sedangkan floor price di atas harga keseimbangan. Contohnya adalah untuk selling price head. Dari barang misalkan di susu ada sini head harga eceran tertinggi di Pulau Jawa sekian sekian sekian. Nah, tujuannya untuk melindungi si konsumen. Tuh, ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Nggak ada. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Kak. Paham ya? Paham. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini the last nih materi kita ya. Tadi kan kita jam 11 ini mulai ya. Dan ini materi terakhir kita terkait dengan kegagalan pasar. Nah, nanti kalau misalkan soal-soal nanti silahkan kolom ini ya. Cuma soal-soalnya akan sediakan untuk tryout nantinya. Jadi lebih banyaknya kakak menjelaskan materi ini sekaligus menghubungkannya dengan dunia nyata kita saat sekarang ini. Nah, nanti konsolnya ke tryout nanti untuk teman-teman. Nanti setelah itu ada nanti jelaskan ada nanti kunci jawabannya buat teman-teman bisa mengecek sejauh mana kemampuan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita mulai sedikit lagi materi kita selesai terkait dengan market failure atau kegagalan pasar. Kalau misalnya kita katakan nih teman-teman market failure ini itu kenapa sih pasar bisa gagal? Itu karena kalau misalnya pasar ada beberapa komponen yang menyebabkan sebuah pasar itu mengalami kegagalan. Pertama, dia bisa mengalami ini, informasi tidak sempurna. Misalkan ketika si Ara mau beli minyak goreng, dikasih uangnya sama ibunya 20.000 karena kemarin harga minyak goreng masih 18.000, dikasih uangnya 20.000. Ternyata ketika sampai di penjualnya, Pak, beli minyak goreng 1 liter, Pak. Dikasih uangnya, Dek, harga sekarang nggak 20.000, Dek. Nah, makin naik sekarang 24.000. Kemarin masih 18.000, Pak. Ya, sekarang harganya 24.000. Terus gimana dong, Pak? Ya, nggak bisa. Nah, jadinya nggak jadi si Ara membeli barangnya itu karena ya uangnya nggak sampai gitu kan ya, informasi tidak sempurna. Dia kira harganya masih sama dengan kemarin, tapi ternyata ketika udah bayar nggak jadi karena ya uangnya nggak sampai gitu ya. Mau nggak mau dia balik lagi ke rumah, ya mungkin kalau si bapaknya baik ya ambil dulu nanti bayar lagi gitu ya, langsung lunasin 4.000 lagi misalkan seperti itu. Itu yang pertama kita katakan misinformation, namanya adalah misinformation atau informasi tidak sempurna. Kedua, kita sebut sebagai daya monopoli, karena kita tahu monopoli itu adalah satu penjual. Nah, semakin monopoli individu atau penjual, maka tidak ada daya tawar lagi bagi si konsumen untuk bisa atau menawarnya, karena ya udah satu penjual, seenaknya aja dia menentukan harga. Kalau semakin monopoli dia semakin bisa menentukan harga itu sendiri. Jadi konsumen tidak punya daya untuk menentukan harga atau menawarnya, sehingga dia mulai monopoli merusak pasar. Atau kita katakan namanya market failure atau kegagalan pasar. Ketiga, ada namanya eksternalitas. Ini paling sering keluar. Ada yang tahu mungkin apa itu eksternalitas? Ada yang tahu apa itu eksternalitas? Halo? Coba nggak ngantuk kalian ya? Ada yang tahu nggak eksternalitas?
Alida atau Mirna atau Ara atau siapa di sini, Queenie dan lain-lain. Ada yang tahu mungkin apa itu eksternalitas dalam faktor yang menyebabkan dia pasar itu gagal nih? Nggak tahu? Alida, Mirna? Cek. Suara Kak masuk kan ya? Jangan nggak masuk. Yang lain? April? Risa, Silmi, Ara, Nakia, Mirna, Meli. Kalian bayar loh ya pemilihan ini sama sekolahnya. Saya kalau misalnya kalian nggak manfaatin untuk ini, rugi kalian nanti. Silakan. Ada yang tahu nggak apa itu eksternalitas? Ara nih nggak tahu katanya. Silmi, Risa, Ara, Nakia, Yerna, Meli, April, Queenie, mungkin Queenie. Oke, nggak tahu ya kata si Ara nih. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat eksternalitas itu adalah dampak pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain dari aktivitas yang dia lakukannya. Nah, misalkan kita bagi nih eksternalitas ini ada dua hal. Pertama, dia ada eksternalitas positif. Nah, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, ada dua hal ya. Kita coba hapus dulu. Ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Bedanya adalah kalau positif, dampaknya positif, sedangkan negatif, dampaknya negatif. Tapi di sini dia menyebabkan sama-sama kegagalan pasar gitu ya. Sama-sama gagal dia, kok bisa? Nah, inilah kita akan bahas. Contohnya kalau misalkan eksternalitas positif, dampaknya positif, tapi dia nggak ada daya tawar menawar dalam sebuah pasar. Misalnya dalam pedagang asongan, misalnya ada konser gitu ya, atau misalkan ada bazar dan lain sebagainya, ada acara besar gitu ya dalam sebuah kayak misalnya takbir akbar atau lain-lain. Nah, itu ada konser misalnya. Itu ada pedagang asongan yang berjualan di sekitar konser itu. Nah, atau misalnya ada kemarin ada namanya pertandingan MotoGP gitu ya. Nah, itu juga ada pedagang-pedagang yang bisa berjualan di sekitar itu. Nah, itu dampak sebuah kegiatan itu berdampak positif terhadap pelaku ekonomi lain gitu. Itu namanya kita katakan eksternalitas positif. Sedangkan negatif misalkan ada sebuah aktivitas pabrik tapi dia membuang limbahnya ke sungai. Nah, itu berdampak negatif sehingga kita katakan namanya eksternalitas negatif. Berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, itulah kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, itu perbedaan antara eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, dan keduanya sama-sama menyebabkan kegagalan pasar karena itu ya tidak sebanding dengan usaha gitu ya. Misalnya ada konser, tiba-tiba muncul pedagang gitu yang rame-rame gitu. Nah, itu juga tidak ada daya tawar menawar antara si pihak konser ini dengan si pihak pedagang ini. Ya sebebasnya langsung berjualan dari ada acaranya itu kita katakan namanya eksternalitas baik positif maupun negatif. Nah, dua terakhir itu ada namanya terakhir barang altruisme. Kalau barang altruisme ini kita katakan barang yang sifatnya lah kemanusiaan atau sukarela. Misalnya kalau kalian mendonorkan darah di PMI, nah, itu kita katakan namanya barang altruisme atau barang sukarela. Kita nggak menjual darah kita ke orangnya gitu ya. Kita berikan secara gratis. Jadi nggak ada harga terciptanya price equilibrium di sini. Kita tidak menjual darah kita, tapi kita memberikan secara sukarela. Itu kita katakan namanya barang altruisme. Terakhir itu adalah barang publik. Barang publik itu barang yang diberikan sebebasnya untuk masyarakat tanpa dijual, tanpa dikosok, tanpa harus dikurangi manfaatnya. Nah, dua syaratnya dipenuhi, yaitu non-rivalry. Kalau misalkan bertambahnya jumlah pengguna, itu tidak mengurangi kepuasan. Misalkan contoh barang publik ini adalah sebuah taman. Taman, misalnya yang datang 10 orang, atau yang datang 100 orang, itu tidak mengurangi masing-masing orang itu menikmati fasilitas taman ini.
mau datang 20, 100, 200, asalkan dia sama-sama menikmati ini, dia tidak mengurangi manfaatnya atau kepuasannya. Terakhir, syarat yang dipenuhi adalah non-excludable. Artinya kita tidak bisa melarang orang lain untuk tidak menggunakan barang tersebut. Misalkan, kan ini barang milik umum. Kita nggak bisa melarang hanya seseorang, kita nggak boleh melarang orang lain untuk melihat ini. Hanya kita aja yang melihat, nggak boleh. Nah, ini barang publik, itu barang milik umum. Nah, kita katakan barang publik itu barang tidak bisa dijual atau dihargai, tapi ini milik semua orang yang ada. Itu kita katakan namanya adalah barang publik. Seperti itu. Contoh lain, misalkan jalan raya gitu ya, dipakai oleh pengendara untuk dalam berlalu lintas dan lain sebagainya, disebut sebagai barang publik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu materi kita selama 3 ini. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya. Ada yang dipertanyakan atau ada yang diklarifikasi mungkin dari teman-teman di sini? Kak, saya masih gak ngerti tentang eksternalitas. Eksternalitas ya, Alida ya. Yang nggak pahamnya yang bagian mananya? Jadi kan eksternalitas tuh dampak pelaku ekonomi satu sama lain yang belum terhitung di pasar. Terus yang negatifnya tuh limbah dan polusi, itu gimana maksudnya? Oh, itu Jadi pembagian eksternalitas ada 2 hal. Pertama positif, eksternalitas positif. Yang kedua ada eksternalitas negatif. Nah, maksudnya ini tidak terhitung ini, kita nggak tahu nih, maksudnya kan kalau misalkan pabrik menjual limbahnya ke sungai, membuang limbahnya ke sungai, itu kita nggak tahu nih berapa banyak yang dibuangnya, atau mungkin itu seberapa besar kerugian yang diderita masyarakat dari aktivitas pabrik itu. Kegiatannya 1 orang aja yang beroperasi, tapi kerugiannya banyak orang yang dirasakan, berapa orang kita nggak tahu, banyak yang dirugikan kayak gitu. Positif juga kayak gitu. Kalau ada yang konser gitu ya, pedagang datang 10 orang, 20 orang, nah dia menerima manfaatnya tanpa adanya kompromi gitu ya dari pelaku ekonomi ini. Ini kita nggak tahu harga keseimbangannya atau kuantitas keseimbangannya dari eksternalitas ini. Jadi dampak pelaku ekonomi satu sama lain yang belum terhitung di pasar, yang tidak bisa dihitung karena kita nggak tahu berapa besar dampaknya dari pelaku ekonomi ini terdapat dampaknya dengan pelaku ekonomi lain kayak gitu. Oke Kak, makasih. Udah ngerti. Misalnya kalau buang limbah kan berapa orang yang tinggal di situ. Nah, terus apa sih dampaknya? Apakah misalkan keracunan atau kena penyakit kulit atau diare atau apa, kita nggak tahu. Kalau dia buang limbahnya kan biasanya banyak dampaknya ya. Kalau misalnya sungainya tercemar, kita nggak tahu. Kali dia setelah itu ke puskesmas atau ke rumah sakit, nah baru kita ketahui, oh ternyata sekian orang yang sudah kena misalnya. Oke, gitu Alida ya. Oke, yang lain? Cukup yang lain, Mirna, Queenie, Nakia, Meli, Ferdi. Ferdi belum ada pertanyaan dari tadi nih. Dava, Silmi, Lisa, atau April mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya. Nah, jadi